Jadi gini teman-teman sekalian, ada satu kisah di dalam Al-Quran yang bisa kita jadikan sebagai satu pedoman. Suatu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapati Abu Thalib, pamannya sedang sakaratul maut. Pamannya ini adalah salah seorang yang sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pamannya lah yang memberikan perlindungan, memberikan jaminan apapun yang diperlukan oleh Nabi Muhammad ketika berdakwah. Tapi sayangnya pamannya ini sekarat tidak dalam keadaan Islam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi lalu meyakinkan pamannya untuk terakhir kali dan benar-benar berharap bahwasanya pamannya akan masuk kepada Islam. Tapi apa yang terjadi? Pamannya Abu Thalib wafat dalam keadaan bukan Muslim. Maka kebayanglah seperti apa sedihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para penulis sejarah menggambarkan ini sebagai Ammul Huzn, sebagai salah satu yang menyebabkan kenapa tahun itu disebut dengan tahun kesedihan. Karena Rasulullah kehilangan Abu Thalib dalam keadaan tidak beriman. Kalau seandainya kita nggak usah berpikir bagaimana Rasulullah yang benar-benar mendapatkan segala sesuatu yang spesial daripada pamannya Abu Thalib. Kita aja misalnya, kalau kita mengandai-andai kita berada di posisi Rasulullah SAW, mungkin kita berpikir, padahal kan saya kan pengen banget orang ini masuk Islam. Saya kan sangat-sangat menginginkan orang ini masuk Islam. Saya berharap banget orang ini masuk Islam. Kok ya Allah nggak memberikan kesempatan pada orang ini untuk masuk Islam? Itu kalau kita. Tentunya kalau Rasulullah nggak sampai kayak gitu. Kok bisa sih yang lain itu mendapatkan hidayah, mendapatkan kebaikan? Kok yang ini nggak dapat sih? Padahal kita kan pengen banget, dia kan dekat banget sama saya. Maka kalau seandainya kita aja kondisinya mungkin kayak begitu, bayangkan kesedihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapati pamannya itu tidak sesuai dengan harapannya. Makanya Allah kemudian menurunkan satu ayat yang merupakan ayat penghibur kepada Rasulullah, sekaligus ayat untuk mengingatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah berfirman, Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wahai Muhammad, kamu tidak menunjuki seseorang. Wahai Muhammad, hidayah itu bukan di tanganmu. Kamu nggak bisa ngasih hidayah kepada orang. Itu adalah pertama yang Allah sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Allah sampaikan, akan tetapi akulah yang memberikan hidayah itu kepada orang yang aku kehendaki. Dan Allah menutupnya, aku lebih tahu tentang siapa yang layak mendapatkan hidayah.